Halo, selamat siang Miss Vero. Nama saya Jensen Liviano Tevilus dari kelas 2 PHP 52. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan beberapa materi tentang perilaku dan psikologi konsumen. Tentu saja dalam membahas materi ini saya tidak sendirian. Saya dibantu oleh beberapa teman saya, yaitu ada Abel, ada Clarencia, dan ada Kelly. Daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam materi pertama. Apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka membeli, menggunakan, mengevaluasi sebuah produk barang atau jasa yang nantinya akan memuaskan kebutuhan mereka. Nah, dan perilaku konsumen ini termasuk proses pemasar, yaitu proses interaksi yang terjadi antara pelanggan dengan penjual. Misalnya contohnya seperti negosiasi atau transaksi jual beli. Kita masuk ke bagian dampak perilaku konsumen terhadap strategi pemasaran. Pertama itu ada menentukan pasar, dan yang kedua itu ada mengidentifikasi ancaman serta peluang terhadap sebuah produk, barang ataupun jasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi dampak pemasaran terhadap konsumen. Dampak pemasaran terhadap konsumen ini dibagi-bagi, meliputi dampak secara demografis, secara geografis, secara psikografis, dan secara perilaku. Dampak demografi meliputi gender, pekerjaan, dan lain-lain. Dampak geografis meliputi perbedaan wilayah. Dampak psikografis meliputi gaya hidup dan kepribadian, dan dampak perilaku meliputi loyalitas brand serta manfaat yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pengambilan keputusan dan perilaku konsumen. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada problem recognition, yang kedua ada information search, yang ketiga ada evaluation of alternative, yang keempat itu ada product choice, dan yang terakhir ada outcomes. Dan tipe-tipe pengambilan keputusan konsumen itu ada dua. Yang pertama itu ada extended problem solving, dan yang kedua itu ada limited problem solving. Nah, dari kedua ini apa sih bedanya? Kalau yang extended itu berarti orang ini lebih teliti, lebih mencari-cari lagi informasi tentang produk yang akan dia beli. Nah, sedangkan yang limited ini sebaliknya. Dia lebih ke arah ya cari informasi secukupnya dan apa adanya aja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nilai-nilai budaya dalam pengambilan keputusan konsumen. Nah, secara simpelnya konsumen-konsumen ini membeli sebuah produk barang atau jasa berdasarkan nilai-nilai budaya yang ada di sekitar mereka. Contohnya itu seperti pengantin wanita yang memilih menyewa baju adat Jawa untuk pernikahannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam budaya konsumen global. Pertama itu ada global citizen, yaitu konsumen yang menganggap kesuksesan perusahaan global sebagai indikator kualitas produk. Yang kedua itu ada global dreamer, di mana konsumen yang menganggap produk luar itu produk yang bagus tanpa memikirkan isu-isu lainnya. Yang ketiga ini ada anti global, di mana berisi konsumen-konsumen yang menghindari pembelian barang yang berasal dari luar negeri mereka. Yang terakhir itu ada global agnostic, yang menganggap bahwa produk global ini sama halnya dengan produk lokal. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pengaruh internal terhadap perilaku konsumen, konsep diri. Nah, sebelumnya konsep diri merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang tentang atributnya dan bagaimana seseorang mengevaluasi kualitas-kualitas dirinya sendiri. Nah, menurut Carl Ransom Rogers, konsep diri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, gambaran diri. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, diri ideal. Nah, kepribadian. Kepribadian ini memiliki keunikan dan kekhasan yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, dalam strategi pemasaran, sering ditemukan adanya eksploitasi dari konsumen yang mendistorsi citra tubuh mereka sendiri dengan memangsa ketidakamanan tentang penampilan sehingga menciptakan kesenjangan antara fisik si konsumen yang nyata dan ideal. Nah, akibatnya adanya keinginan konsumen untuk membeli produk dan layanan yang ditargetkan oleh si penjual. Halo Miss Vero, di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap, persuasi, dan kelompok. Sikap adalah keadaan mental dan saraf yang dapat mempengaruhi respon individu terhadap objek atau situasi di sekelilingnya. Sikap itu tidak dibawa sejak lahir, bisa berubah tergantung keadaan, tidak bisa menghilang walaupun sudah terpenuhi, berhubungan dengan objek dan sangat beragam. Komponen sikap ada 3, yaitu kognitif yang berkaitan dengan pandangan pengetahuan, afektif yang berkaitan dengan perasaan, dan konatif yang berkaitan dengan perilaku. Sikap juga berfungsi sebagai penyesuaian diri yang artinya dapat membantu orang mencapai tujuan, bertahan diri seperti agresif, sikap ekspresi
aktualisasi diri yang berkaitan dengan kegiatan aktualisasi diri dan pengetahuan yang membantu dalam memahami lingkungan. Faktor membentuk sikap ada beberapa, yaitu faktor sosialisasi seperti lingkungan di sekitar, faktor pengalaman hidup yang masing-masing berbeda, dan hasil observasi yang mempengaruhi pembentukan sikap. Skala dapat diukur dengan berbagai cara. Cara langsung, yaitu individu diminta pendapatnya dengan wawancara. Cara tidak langsung dengan tes atau thematic apperception test yang merupakan gambar ambigu. Skala Thurston yang menggunakan pernyataan yang disampaikan dengan formulir. Skala Likert mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap objek. Skala Gottman yang berupa yes or no question. Sekarang gimana sih cara pemesan mengubah perilaku konsumen? Mereka menggunakan strategi persuasi yang adalah strategi mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Cara ini disiapkan dengan memberikan kesan yang baik, kemudian menarik empati dengan mendengar keluhan atau kebutuhan, membangun kredibilitas dengan keahlian, kepercayaan, dan eksistensi, dan terakhir adalah motivasi dengan menciptakan rasa berhutang kepada calon pembeli. Situasi adalah penafsiran terhadap faktor-faktor yang ada di sekitarnya. 4 cabang pengaruhnya adalah yang pertama, pengaruh situasi di dalamnya atau situasi komunikasi yang terjadi antara pembeli dan penjual, situasi pembelian yang akhirnya produk tersebut dibeli, situasi penggunaan adalah penggunaan produk lalu melakukan komunikasi untuk mencapai kepuasan, situasi disposisi yang tidak lagi menggunakan barang belian sebagai tanda untuk penjual mengembangkan produknya lebih baik lagi. Situasi ritual adalah sosial yang mampu memicu serangkaian perilaku yang saling terkait. Karakteristik situasi seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial, perspektif temporal, task definition, dan antecedent stage yang berupa mood atau perasaan pada saat itu. Pengembangan dalam strategi pemasaran yang pertama adalah melakukan studi, melakukan survei dan segmentasi, lakukan evaluasi untuk menentukan faktor, lalu kemudian yang terakhir adalah menetapkan strategi tersebut. Pengalaman berbelanja dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang dirasakan, pengalaman pribadi saat menggunakan produk, dampak yang dihasilkan seperti rasa puas atau tidak, dan suasana hati yang dirasakan pada saat itu. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia memiliki kesadaran bersama dan saling berinteraksi. Terdapat 5 jenis kelompok, yaitu sahabat, belanja, kerja, komunitas maya dalam internet, dan juga aksi konsumen. Kelompok juga memberikan pengaruh kepada perilaku konsumen seperti informational influence yang terjadi ketika menggunakan informasi yang diterima dari kelompok, normative influence yang terjadi ketika individu memenuhi ekspektasi kelompok, dan identification influence yang terjadi ketika ia mengalami internalisasi nilai dan norma dalam kelompok. Peran-peran dalam mengambil keputusan ada yang bertindak sebagai inisiator atau pencetus, gatekeeper sebagai pencari informasi, influencer sebagai pemberi pengaruh, buyer sebagai pembeli, dan terakhir user sebagai pengguna. Sekian dari materi saya, terima kasih. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pengaruh eksternal pada perilaku konsumen, yaitu peran seks dan peran subkultur. Nah, sebelumnya, gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Nah, biasanya orang-orang berbagi identifikasi dengan subkultur dan keanggotaan, lalu mempengaruhi identitas konsumen mereka. Nah, sebagian besar identitas konsumen kita didasari pada gender kita. Nah, keanggotaan dalam subkultur etis, rasial, dan keagamaan memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan konsumsi kita. Nah, biasanya orang-orang cenderung memiliki kesamaan dengan orang lain tentang usia mereka yang sama, seperti antara usia 17 tahun sampai 21 tahun misalnya, lalu 30 tahun sampai 34 tahun, dan sebagainya. Nah, bahkan tempat juga dapat memainkan peran yang penting dalam identitas konsumen kita. Pendapatan dan identitas konsumen. Pendapatan adalah penghasilan yang tersedia untuk rumah tangga dan untuk memenuhi keperluan demi standar hidup yang nyaman, seperti keperluan sehari-hari untuk makan, kendaraan untuk berpergian, dan tempat tinggal layak yang nyaman. Gaya hidup mendefinisikan pola konsumsi yang mencerminkan pilihan seseorang untuk menghabiskan waktu dan uangnya. Pilihan ini sangat penting untuk menentukan identitas konsumen. Misalnya ada konsumen yang menghabiskan uangnya untuk pergi berlibur atau untuk hal barang dan jasa lain. 2. Kelas sosial. Kelas sosial adalah tingkatan yang ditentukan oleh latar belakang, keluarga, pendapatan, dan pekerjaan. Konsumen dikelompokkan menjadi 3 kelas sosial. Yang pertama, kelas bawah, yaitu yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan. Contohnya pengangguran dan buruh harian. Yang kedua, kelas menengah, yaitu yang berpendidikan tinggi namun kekayaannya tidak terlalu banyak. Contohnya guru dan pemilik usaha kecil. Yang ketiga, kelas atas, yaitu yang memiliki kekayaan dalam jumlah banyak dan mampu memenuhi segala kebutuhan dengan baik. Contohnya keluarga konglomerat dan pengusaha. 3. Simbol status dan modal sosial. Pencarian status adalah motivasi untuk mendapatkan produk yang akan membuat orang lain tahu bahwa Anda telah berhasil. Contohnya seperti mobil mewah,
rumah, dan barang branded atau mewah lainnya. Komunikasi getok tular. Getok tular adalah istilah untuk komunikasi non-formal yang artinya komunikasi dari mulut ke mulut. Contohnya penyebaran berita atau informasi. Getok tular dalam bahasa Inggris adalah word of mouth yang disingkat menjadi WOM. Berdasarkan buku Jerry R. Wilson, WOM dimanfaatkan untuk strategi memasarkan suatu produk dan jasa untuk meningkatkan penjualan. Kedua, opini para pemimpin, yaitu saran atau informasi mengenai produk atau jenis produk tertentu. Seperti orang yang berhubungan langsung dengan produk yang menyarankan suatu merek yang dianggapnya baik. Terdapat 3 pengaruh opini pemimpin. Yang pertama, authority figure sebagai pemberi informasi. Kedua, trendsetter atau orang yang dikenal banyak orang dan gaya hidupnya ditiru oleh banyak orang. Dan terakhir, local opinion leaders sebagai pemberi anjuran atau pengalaman pribadi. Revolusi media sosial. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya dapat saling berkomunikasi melalui jaringan internet. Sampai saat ini, media sosial terus berevolusi dengan layanan yang ditambahkan dan semakin canggih. Fungsi media sosial adalah untuk membangun personal branding dan menjalin hubungan baik atau mendekatkan antara produsen dengan konsumen. Ciri-ciri media sosial yaitu terdapat partisipasi oleh beberapa orang, terbuka, terjadi perbincangan, dan saling terhubung satu sama lain. Dampak positif media sosial adalah mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan, sarana untuk hal positif, misalnya untuk belajar sesuatu, menyediakan informasi secara cepat dan tepat, seperti berita terpercaya yang tersebar dengan cepat di media sosial, dan menambah wawasan pengetahuan. Walaupun banyak dampak positifnya, media sosial juga memiliki dampak negatif, yaitu penipuan, misalnya dalam hal jual beli yang dilakukan di media sosial. Menjadi malas berkomunikasi secara langsung karena merasa lebih mudah menggunakan media sosial. Penyebaran pornografi yang sangat bahaya jika diakses oleh anak di bawah umur, dan banyak menyebar ujaran kebencian untuk menghasut kaum tertentu. Difusi inovasi, yaitu kegiatan mengkomunikasikan inovasi melalui suatu saluran oleh sumber kepada kelompok sasaran. Hasil difusi bisa diterima atau ditolak oleh seseorang ataupun masyarakat. Persepsi terhadap faktor-faktor inovasi. Yang pertama, keuntungan relatif, misalnya dalam hal ekonomi, prestis, dan sebagainya. Kedua, kesesuaian dengan tradisi, nilai-nilai, dan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat. Ketiga, kerumitan dari inovasi. Keempat, dapat diuji coba. Penyebab umum kegagalan dalam inovasi. Yang pertama, definisi sukses yang lemah. Kedua, konsisten tindakan yang lemah. Ketiga, partisipasi lemah dalam regu. Keempat, monitor hasil yang lemah. Kelima, cara berkomunikasi dan akses ke informasi yang lemah.